Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan usia untuk beramal, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali bertemu, duduk di salah satu taman-taman surga untuk mempelajari agama Islam yang mulia. Ini merupakan salah satu tanda kebaikan kepada seorang hamba bahwa dia adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara ciri orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan untuknya adalah dipahamkan dia di dalam urusan agama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, niscaya Allah akan pahamkan dia di dalam urusan agama. Dan seorang muslim dan muslimah tidak akan bisa memahami agama dengan baik kecuali disempatkan waktunya untuk duduk di majelis ilmu yang mulia. Majelis ilmu adalah majelis yang penuh dengan ketenangan, majelis yang para malaikat membentangkan sayap-sayapnya, majelis yang orang-orang yang ada di dalamnya akan dimohonkan ampun oleh seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, sampai ikan yang ada di lautan. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang diberikan taufik untuk bisa hadir di majelis keilmuan. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Tin, surat yang ke-95, terdiri dari 8 ayat, dan surat itu merupakan salah satu dari surat-surat Makkiyah. Di antara ciri-ciri surat Makkiyah, kalau tidak diawali dengan al-huruful muqata'ah, huruf yang terputus-putus seperti alif, lam, mim, alif, lam, ra, ha, mim, qaf, nun, dan yang semisalnya, maka biasanya akan diawali dengan sumpah. Wad-duha, wat-tini waz-zaitun, wal-asr, dan yang semisalnya. Kenapa di antara ciri-ciri surat Makkiyah diawali dengan al-huruful muqata'ah atau dengan sumpah? Diawali dengan al-huruful muqata'ah sebagai tantangan kepada orang-orang kafir Quraisy waktu itu, yang mana mereka di saat turunnya Al-Quran, mereka berada di dalam sastra yang sangat tinggi, ketinggian bahasa Arab mereka yang luar biasa. Ketika seorang mendengarkan sastra Arab waktu itu, maka sangat berdampak di hati manusia. Datanglah Al-Quranul Karim yang mulia, yang tersusun dari huruf-huruf hijaiyah yang mereka kenal. Al-Quran berisi huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, dan seterusnya, sebagaimana yang mereka kenal. Akan tapi isinya berbeda dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Maka Al-Quran datang dengan al-huruful muqata'ah sebagai tantangan. Kalaulah kalian menganggap bahwa Al-Quranul Karim adalah buatan manusia, adalah buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buatlah yang semisal Al-Quran. Susunlah kata-kata dari huruf-huruf hijaiyah sebagaimana Al-Quranul Karim. Ini hikmah kenapa Al-Quran dan surat-surat Makkiyah diawali dengan al-huruful muqata'ah. Kemudian yang kedua, di antara ciri surat-surat Makkiyah, dia diawali dengan sumpah. Kenapa diawali dengan sumpah? Karena mad'u, orang yang diajak bicara waktu itu, konteks
masyarakat di Makkah saat itu adalah orang-orang yang tidak menerima kebenaran Al-Quranul Karim. Mereka tidak yakin dengan Al-Quranul Karim. Maka Al-Quranul Karim diawali dengan sumpah yang menunjukkan akan kebenaran isi kandungan Al-Quran. Dan biasanya sumpah di dalam Al-Quran tidak hanya 1, kadang 2, 3, bahkan 7 kali sumpahnya. Kemudian Allah sebutkan apa yang ingin Allah sampaikan di dalam sumpah-sumpah tersebut. Jadi sumpah digunakan untuk meyakinkan orang yang mendengar dari ayat-ayat Al-Quran agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di dalam surat At-Tin yang mulia ini. Surat ini Allah awali dengan 3 lapis sumpahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demi buah tin dan buah zaitun, demi bukit Sinai, dan demi kota Makkah yang aman ini. Inilah 3 ayat yang berisi 4 sumpah yang mengawali surat At-Tin yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan buah tin, wat-tin, dan buah ini adalah buah yang sangat bermanfaat sekali untuk manusia. Di dalamnya banyak nutrisi, banyak gizi yang sangat tinggi yang biasa dikonsumsi oleh manusia dan itu baik untuk pencernaan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan salah satu makhluknya sebagai objek sumpah kecuali itu menunjukkan keutamaan objek tersebut. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu duha dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa hal itu merupakan suatu yang penting dan utama. Demikian buah tin, maka buah ini adalah buah yang baik, yang merupakan salah satu buah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan bagi manusia. Demikian pula zaitun adalah buah yang biasa digunakan untuk pengobatan. At-tin dan zaitun adalah 2 buah yang baik. Penyebutan at-tin dan az-zaitun selain mengingatkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada manusia dengan nikmat makanan berupa buah tin dan zaitun, juga merupakan isyarat bahwa di Palestina, di Palestina, di mana di sana banyak buah tin, yang di sana adalah ada tempat masjid yang sangat utama yaitu Baitul Maqdis. Di sana tempat diutusnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi ada isyarat bahwa At-Tin menyebutkan tentang Baitul Maqdis di Palestina, yang di sana dulu pernah diutus Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang merupakan nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Kemudian waz-zaitun, adapun buah zaitun merupakan kinayah untuk tempat Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya, buah tin dan zaitun adalah tempat untuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah wa turi sinin, dan demi Bukit Tur. Bukit Tur adalah sebuah tempat yang dulu digunakan Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara secara langsung pada Nabi Musa di Bukit Tur, sehingga tempat itu menjadi tempat yang utama. Dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah nabi di kalangan Bani Israel yang paling utama. Nabi yang paling terakhir di kalangan Bani Israel adalah Nabi Isa, sedangkan nabi yang paling besar, yang paling utama di kalangan Bani Israel adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang melalui Nabi Musa Bani Israel dilepaskan dari kekangan Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah wa hadzal baladil amin, dan demi kota Makkah yang aman ini. Di kota Makkah itu tidak boleh terjadi peperangan, karena itu adalah tempat haram, tempat yang mulia, yang utama. Kecuali Nabi diizinkan melakukan penyerangan di Fathu Makkah, itu pun hanya sekali saja. Karena tidak boleh ada pertumpahan darah di sana, tidak boleh ada pembunuhan di sana,
Maka Allah sebutkan wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekkah yang aman ini. Dan ini merupakan isyarat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita buat sebuah ringkasan dari 3 sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam 3 ayat tersebut, tentang buah tin dan buah zaitun, tentang bukit Tur dan kota Makkah, selain itu adalah hal-hal yang utama bagi manusia, maka dari tempat-tempat itu terpancarlah 3 nabi ulul azmi, yaitu Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi-nabi ulul azmi ini menjadi pemancar kebaikan untuk manusia. Kalaulah Allah tidak utus nabi di muka bumi ini, niscaya manusia tidak akan mendapatkan bimbingan dan hidayah. Maka manusia tidak mengenal kebaikan dan mereka tidak mengenal keburukan, sehingga rusaklah kehidupan manusia. Dengan adanya bimbingan dari para nabi, maka manusia menjadi terarah. Mereka tahu jalan-jalan kebaikan untuk diikuti, dan mereka tahu jalan-jalan keburukan untuk ditinggalkan. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 lapis sumpahnya, Allah hanya ingin mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hanya untuk mengatakan sungguh manusia telah diciptakan dengan sebaik-baik bentuknya. Hanya untuk mengatakan ini, Allah bersumpah dengan 3 lapis sumpahnya. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika menjelaskan tentang tafsir di surat Tin pada ayat yang keempat ini? Ketika Allah menyebutkan sungguh benar-benar manusia adalah sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sebagian malaikat itu lebih utama daripada sebagian manusia itu lebih utama dari sebagian malaikat. Karena manusia adalah sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan. Kalaulah malaikat itu banyak melakukan kebaikan karena malaikat tidak Allah bekali dengan nafsu. Akan tapi manusia meskipun dibekali dengan nafsu, diuji dengan berbagai ujian dunia, maka banyak di antara mereka yang bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan itu menunjukkan keutamaan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya menurut Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang serasi. Allah ciptakan tangan, Allah ciptakan kaki, dan semuanya dalam bentuk yang sangat indah. Maka kalaulah seorang ingin mengidolakan satu makhluk, maka seharusnya makhluk yang diidolakan adalah manusia itu sendiri. Karena sehebat apapun makhluk-makhluk yang lainnya, maka Allah tidak memuji mereka. Tapi berbeda dengan manusia, ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, sebagai manusia yang Allah ciptakan pertama kali dengan kedua tangannya, dan tidak dilakukan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Maka Allah menegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Hanya untuk menyatakan ini Allah berikan 3 lapis sumpahnya. Maka ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi manusia, bahwa dia adalah makhluk yang terpilih dari sekian banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Di antara kelebihan manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 perangkat kepada mereka. Yang dengan 3 perangkat ini manusia pelan-pelan berangkat menuju ke jalan kebaikan, menjadi semakin sempurna, menjadi semakin utama. Apa 3 perangkat itu? Yaitu Allah berikan pendengaran kepada mereka, Allah berikan penglihatan, dan Allah berikan hati kepada manusia. Yang ini tidak diberikan di semua makhluk. Makhluk tidak semuanya mendapatkan hati sehingga mereka bisa membedakan kebaikan dan keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah." Ayat ini Allah sebutkan setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat manusia dikeluarkan dari rahim ibu mereka. Di surat An-Nahl pada ayat yang ke-78 Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a
wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengetahui kebaikan sedikit pun. Kalian tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kalian tidak tahu apa takdir yang Allah tentukan untuk kalian. Semua tidak kalian ketahui. Dan kalian pun lupa kapan perjanjian itu diambil dari kalian, bahwa kalian meyakini Allah sebagai Rabb kalian. Tapi Allah berikan 3 bekal. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah berikan kepada kalian pendengaran, wal absar, penglihatan dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan as-sama' lebih dulu daripada al-absar? Dan kita tahu ya, tidaklah ada satu kata dalam Al-Quran yang Allah sebutkan lebih dulu daripada kata yang lainnya, kecuali di sana ada hikmah yang luar biasa. Meskipun kata itu dihubungkan dengan ataf, dengan wawu, dengan dan, akan tapi itu kata yang tidak bisa dibolak-balik. Kenapa Allah sebutkan kata as-sama' lebih dulu? Karena seorang tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dari 2 jalan. Kalaulah dia tidak mendengar ilmu kebaikan, maka dia bisa melihatnya. Dan tidak ada jalan yang ketiga. Tidak ada cerita seorang mendapatkan ilmu dari lututnya, dari tangannya. Tidak ada cerita seperti itu. Yang ada, seorang mendapatkan ilmu karena mendengar, karena dia melihat. Sebagaimana perkataan yang sangat indah dari Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat pakar tafsir, yang menjelaskan bahwa manusia itu pada asalnya tidak berilmu dan mereka harus belajar. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Alaikum bi ilmin qabla an yurfa'a, rafa'ahu mautu ruwatihi, wa inna ahadan lam yulad 'aliman wa innamal ilmu bit ta'allum." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya hendaklah kalian mempelajari ilmu agama ini sebelum ilmu ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkatnya ilmu dengan diwafatkannya orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada kalian. Kemudian beliau mengingatkan, wa inna ahadan lam yulad 'aliman. Tidak ada seorang pun dari kalian yang dilahirkan dalam kondisi telah berilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala 7 tahun hafal Quran. Itu ketika lahir tidak langsung hafal Quran, tapi pelan-pelan beliau belajar. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu dapatkan hanya dengan belajar. Dan masuknya ilmu, kalau dia tidak lewat pendengaran, maka dia akan lewat penglihatan. Kembali dalam permasalahan tadi, bahwa kenapa Allah sebutkan as-sama' lebih dulu daripada al-absar? Karena kalaulah ditimbang mana yang lebih utama antara as-sama' dengan al-absar, maka as-sama' lebih tinggi tingkatannya. Kenapa? Seandainya ada orang yang tunanetra, yang hadir di majelis ilmu yang mulia, yang dia tidak melihat tapi dia bisa mendengar, maka dia bisa mendapatkan ilmu. Berbeda kiranya ketika ada seorang yang tunarungu, yang tidak bisa mendengar, dia bisa melihat dengan jelas, akan tapi dia tidak faham apa yang disampaikan. Sehingga kata as-sama' lebih didulukan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada al-absar. Dan disebutkan di kalangan para medis bahwa bayi itu pendengarannya lebih dulu berkembang daripada penglihatannya. Sehingga as-sama' lebih didulukan daripada al-absar, kemudian al-afidah. Apa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menjelaskan kenapa Allah hanya sebutkan 3 perangkat untuk manusia? Bukankah manusia juga diberikan perut sebagai pencernaan, juga diberikan kepala untuk berfikir dan seterusnya? Tapi kenapa hanya 3 Allah sebutkan? Kata beliau, hassa hadhil a'dha'u thalatha li syarafiha wa fadliha. Allah sebutkan 3 perangkat tadi untuk memuliakan dan mengutamakannya. Kenapa hanya 3? Li'annaha miftahu likulli ilmin. Karena 3 perangkat itulah menjadi kunci masuknya ilmu bagi seseorang.
Sehingga barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan, silahkan dioptimalkan pendengaran dan penglihatannya. Karena ilmu tidak akan masuk kecuali dua jalan tersebut. Kata Syekh, fala wasala li abdi ilmun illa min ahadin hadhi abwabu thalathah. Seorang tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali salah satu di antara tiga perangkat tadi. Maka hendaknya pendengaran dan penglihatan yang Allah anugerahkan kepada kita digunakan untuk kebaikan, sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, wa ja'ala lakumus sam'a litasma'u bihi al-amru wan nahyu wal absara litubsiru biha atharu san'ihi wal af'idatu litasulu biha ila ma'rifatihi. Hendaknya pendengaran digunakan untuk mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, penglihatan untuk melihat tanda-tanda ciptaannya, dan hati digunakan untuk sampai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sempurnanya fisik manusia dan dibekali dengan perangkat yang utama tadi, hendaknya manusia itu menjadi orang-orang yang produktif. Digunakan usianya untuk kebaikan. Kita bisa bayangkan bahwa kita adalah orang yang terpilih dari sekian benih manusia yang dulu ada, dan kita yang Allah izinkan jadi manusia dan lahir dengan kondisi yang sempurna. Akankah kesempurnaan ini hanya disia-siakan? Dihabiskan waktunya hanya untuk berbincang perkara-perkara yang tidak bermanfaat? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Menggambarkan tentang idealnya seorang muslim di dunia ini. Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syarah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Apabila engkau telah selesai dari satu urusan, maka bergegaslah dengan urusan yang berikutnya. Ketika kita selesai dari urusan dunia, dari pekerjaan, maka kita siapkan dalam urusan akhirat. Ketika kita selesai dari ibadah dalam urusan akhirat, maka kita bersiap dalam urusan dunia. Dan demikianlah seorang muslim. Dia tidak gunakan waktunya dengan perkara yang sia-sia. Kalau dia tidak gunakan waktunya yang bermanfaat untuk dunia, niscaya dia gunakan waktunya yang bermanfaat untuk akhiratnya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang banyak tahu tentang tafsir Al-Quranul Karim, yang dirujuk ilmunya. Beliau menjadi ulama besar di kalangan sahabat karena ilmu yang Allah berikan kepada beliau. Dan beliau pernah mengatakan, inni la abghudur rajula an araha farighan laisa fi syai'in min amalid dunya wala fi amalil akhirah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seorang ulama di kalangan sahabat, aku sangat membenci seorang yang pengangguran, seorang yang hanya menghabiskan waktunya dengan perkara yang sia-sia. Laisa syai'un min amalid dunya. Dia tidak memberikan kontribusi besar yang dilakukan dari perkara dunianya, wala fi amalil akhirah, dan waktunya pun tidak digunakan untuk yang bermanfaat untuk akhirat dia. Hanya habis untuk tertawa dan berbincang sia-sia. Akankah hanya ini Allah ciptakan kita di muka bumi ini? Seharusnya seorang muslim digunakan waktunya untuk hal-hal yang positif. Kalau bukan untuk ibadah, maka digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk dunianya. Karena waktu merupakan modal bagi manusia. Kita di dunia ini hanya diberikan waktu 60, 70, 100 tahun paling banyak. Dan setelah itu kita akan menempuh perjalanan panjang di kehidupan akhirat. Kalaulah untuk safar di luar kota kita butuh 2-3 koper yang penuh dengan baju dan perbekalan, maka berapa koper yang harus kita bawa untuk kehidupan panjang di akhirat? Hanya menunggu di mahsyar ketika hisab itu membutuhkan waktu 25.000 tahun panjangnya. Dalam kondisi manusia tidak berpakaian, belum dihitan dan tidak menggunakan alas kaki, di bawah terik matahari yang jaraknya hanya 1 mil. Apa kira-kira amalan yang akan kita gunakan saat itu? Kalaulah 60-70 tahun diisi dengan banyak tertawa dan perkara yang sia-sia. Ingat bahwa sepertiga usia kita telah habis dengan tidur kita. 8 jam itu kita habiskan di ranjang dalam tidur kita, yang terkadang tidak menghasilkan pahala. Maka akankah 2/3-nya hanya diisi dengan hal-hal yang tidak produktif, hanya diisi dengan hal-hal yang sia-sia?
Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat yang kelima, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Setelah Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang demikian sempurnanya, Allah memberikan peringatan, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami akan kembalikan manusia di asfala safilin, di tempat yang serendah-rendahnya. Antum bisa bayangkan, setelah Allah puji manusia, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh manusia adalah makhluk yang paling baik penciptaannya. Kemudian Allah ancam, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Allah akan kembalikan mereka di asfala safilin, di tempat yang paling rendah. Dan ini merupakan ancaman yang sangat besar. Kalaulah ada orang yang memiliki status sosial di masyarakat, kemudian diancam, "Setelah ini aku akan copot jabatanmu menjadi orang yang paling hina di masyarakat." Maka itu sebuah kehinaan yang besar. Ini merupakan ancaman yang besar bagi manusia. Sebagian ulama-ulama tafsir, mereka menyebutkan bahwa asfala safilin maksudnya adalah ketika manusia itu asalnya menjadi makhluk yang sempurna, maka mereka akan dijadikan tua renta, menjadi orang yang memiliki fisik yang lemah, dan itu merupakan asfala safilin. Jadi rendahnya kondisi atau tua renta dan dengan berbagai nikmat yang sudah Allah ambil, itu adalah asfala safilin. Ini menurut pendapat sebagian para mufassirin. Karena kita tahu bahwa manusia diciptakan dengan tahapan-tahapannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Insyiqaq, "La tarkabunna tabaqan an tabaq." Sungguh kami ciptakan kalian tabaqan an tabaq, yaitu tingkatan dan tingkatan. Setelah Allah sebutkan tentang bulan purnama, Allah sebutkan tentang bulan purnama sebagai gambaran bahwa manusia itu kecil, kemudian menjadi besar, menjadi dewasa, dan kemudian kembali menjadi tua, seperti bulan. Asalnya bulan hilal sabit, kemudian menjadi besar, menjadi purnama, dan akan mengecil kembali. Dan demikianlah menurut pendapat yang pertama bahwa asfala safilin adalah kondisi tua, renta, senja bagi manusia. Sehingga sebelum datang masa tua, hendaknya seorang memanfaatkan usia mudanya. Dan sebagian yang lainnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asfala safilin adalah neraka yang paling rendah bagi orang-orang yang tidak menggunakan kenikmatan yang Allah berikan dengan kebaikan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang ancaman orang-orang munafik, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik akan Allah letakkan di darkil asfal, di kerak neraka yang paling bawah. Asfala safilin menurut sebagian yang lain, dan ini pendapat yang lebih kuat, bahwa manusia diancam dengan neraka yang serendah-rendahnya apabila mereka tidak mengisi usianya dengan amalan-amalan kebaikan, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gambaran neraka? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya Allah sebutkan, "La yadhuku fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghassaqah." Mereka tidak merasakan kesejukan di dalam neraka dan tidak pula mendapatkan minuman, illa hamiman wa ghassaqah, kecuali hamim, yaitu air yang sangat panas yang mendidih dengan puncaknya, atau ghassaq. Ghassaq adalah nanah, keringat, air mata, dan darah luka-luka penduduk neraka yang sangat dingin dan baunya tidak tertahankan, demikian busuknya. Jadi neraka merupakan tempat siksaan yang luar biasa yang tidak ada sedetik pun kenikmatan di sana. Manusia yang tidak menggunakan usianya dengan kebaikan, tidak diisi hari-harinya dengan amalan-amalan kebaikan, maka Allah ancam, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kami akan kembalikan mereka di asfala safilin, di tempat yang serendah-rendahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penghuni neraka yang berada di sana, "Fadhuku falan nazidakum illa adzaba." Maka rasakanlah untuk kalian, sekali-kali tidak ada tambahan untuk kalian kecuali tambahan azab.
Di dalam neraka itu jangan dikira azabnya itu dinamis ya, azabnya itu stabil ya, flat, tetapi bertingkat-tingkat. Semakin hari, semakin pekan, semakin tahun, itu semakin berat siksaan bagi penghuni neraka. Jadi tidak flat tapi bertingkat. Apa kata Abdullah bin Amru? Abdullah bin Amru menjelaskan tentang ayat yang mulia ini di surat An-Naba di ayat yang ke-30. Lam yanzil ala ahli nari ayatan ashaddu min hadhil ayah fadhuku falan nazidakum illa adaba qala wahum fi mazidin minal adzabi abadan. Kata Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, tidak turun satu ayat yang lebih ditakutkan oleh para penghuni neraka kecuali ayat ini. Fadhuku falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah sisa neraka dan tidak ada tambahan untuk kalian kecuali tambahan azab. Apa kata Abdullah bin Amr? Fahum fi mazidin minal adzabi abadan. Dan mereka senantiasa ditambah azabnya selama-lamanya. Labithina fiha ahqaba, dan mereka tinggal di dalam neraka selama-lamanya. Kita tahu bahwasanya penghuni neraka terbagi menjadi dua. Ada penghuni neraka yang kekal di dalamnya bagi orang yang telah rusak keimanannya, artinya khurujum minal millah, yang dia keluar dari agama Islam yang mulia ini. Kemudian ada penghuni neraka yang sementara waktu saja. Apabila dia divonis menjadi penghuni neraka selama-lamanya, maka labithina fiha ahqaba, dia akan tinggal di dalamnya selama-lamanya di dalam siksaan. Sehingga apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, menggambarkan tentang kondisi beratnya di neraka. Beliau mengatakan, "Lau alima ahlun nari annahum yalbathuna fin nari adada hasad dunya la farihu." Seandainya penghuni neraka yang divonis mereka tinggal di dalam neraka selama-lamanya, itu mereka diberikan kabar bahwa kalian tinggal di neraka sebanyak butiran pasir yang ada di dunia. Ketika satu demi satu pasir itu habis, maka berkurang masa kalian di dalam neraka. Seandainya itu yang diberitahukan kepada mereka, dan itu waktu yang sangat panjang sekali. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? La farihu, niscaya mereka akan berbahagia. Karena sepanjang apapun masih ada berhentinya. Akan tapi kata beliau, walau alima ahlul jannah annahum yalbathuna fil jannati adada hasad dunya lahazinu. Seandainya orang-orang yang berada di surga, seandainya saja diberitahu bahwa surga ini akan hancur, akan habis, ketika habis semua butir-butir pasir yang ada di dunia, maka niscaya mereka akan bersedih karena kenikmatan mereka akan terputus. Penghuni neraka akan kekal dalam neraka selama-lamanya yang batal keimanannya, dan penghuni surga akan berada di surga selama-lamanya. Maka barang siapa yang tidak ingin dikembalikan di neraka setelah kematiannya, dia harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Siapa orang-orang yang tidak Allah kembalikan di asfala safilin, kecuali orang-orang yang beriman dan mengisi hari-harinya dengan amalan salih, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka ada pahala yang tidak terputus. Kenapa Allah Subhanahu wa taala pertama kali menyebutkan cara selamat dari neraka, dari dikembalikan di asfala safilin adalah amanu, illal ladzina amanu? Kenapa ini Allah sebutkan pertama kali? Karena tidak ada cara seorang bisa dimasukkan ke dalam surga kecuali palang pintu pertamanya dia harus beriman, dia harus masuk ke dalam agama Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku berada di tangannya, "la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'minu billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Rawahu Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah
ada seorang umat pun yang mendengar aku diutus sebagai seorang nabi dan rasul, kemudian dia meninggal dunia dalam kondisi dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, dia tidak masuk ke dalam agama Islam, dia tidak masuk golongan orang-orang yang beriman, bagaimana nasibnya? Baik itu di kalangan Yahudi atau orang-orang Nasrani. Apa kata beliau? Illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti menjadi penghuni neraka. Sehingga tidak ada cara seorang bisa selamat dari neraka kecuali palang pintu pertamanya adalah dia harus beriman, dia harus masuk ke dalam agama Islam. Sehingga Allah katakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan keimanan adalah taufik yang luar biasa. Seandainya iman itu bisa dibeli, niscaya Fir'aun akan membeli dengan semua hartanya. Niscaya Fir'aun akan beli dengan kekuasaannya. Seandainya iman itu bisa dibeli dengan harta, niscaya Qarun akan membeli dengan semua harta yang dia miliki untuk bisa mendapatkan iman. Akan tetapi iman adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Iman Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak Allah berikan kepada semua makhluk. Maka di antara tanda seorang yang Allah kehendaki kebaikan, dilapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَمَنْ يُرِدْ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, niscaya Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima agama Islam yang mulia. Sehingga hidayah Islam merupakan hidayah yang sangat mahal, yang patut seorang bersyukur karenanya. Karena tanpa Islam seorang tidak akan diberikan hak untuk melangkahkan kakinya masuk ke dalam surga yang utama, yang penuh dengan berbagai kenikmatan di dalamnya. Maka di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita isi sisa usia kita dengan amalan salih setelah kita mendapatkan hidayah Islam yang sangat mahal. Hidayah yang tidak Allah berikan kepada seluruh makhluk. Hidayah yang akan berarti yang sangat berharga di hari bertemunya makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari yang tidak berlaku lagi harta maupun anak. Yang berharga adalah keimanan dan amalan salih saat itu. Maka marilah kita isi sisa usia kita dengan amalan salih. Apa itu amalan salih? Amalan salih adalah amalan yang dibangun di atas dua pilar besar, yaitu dibangun di atas keikhlasan dan dibangun di atas mutaba'ah sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Al-Fudail bin Iyad? Al-Fudail bin Iyad adalah seorang tabi'ut tabi'in di Makkah yang wafat tahun 187 Hijriah. Seorang pemuda yang menjadi seorang yang alim setelah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid, "Alam ya'ninil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah." Kemudian dia turun dari tempat yang dia akan mencuri waktu itu, dia masuk ke masjid di waktu subuh, kemudian dia belajar ilmu Islam sehingga menjadi ulama. Apa kata Al-Fudail bin Iyad ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Allah tidak sebutkan siapa di antara kalian yang aktsaru amala, yang banyak amalannya, tapi Allah katakan ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Apa kata Al-Fudail bin Iyad ketika menafsirkan ayat yang mulia itu? Innal amala idza kana khalisan lam yakun sawaban lam yuqbal. Suatu amalan apabila dilakukan dengan keikhlasan tetapi dia tidak benar, maka Allah tidak akan menerima amalan itu sebanyak apapun amalannya. Kemudian kata beliau, wa in kana sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Sebagaimana pula amalan meskipun dia benar tapi dia dilakukan dengan tidak ikhlas, maka Allah tidak akan menerima amalan itu. Hatta yakuna khalisan wasawaban. Allah tunggu amalan manusia sampai amalan itu ikhlas dan sampai amalan itu benar. Kemudian kata beliau,
wal ikhlasu idza kana an yakuna lillahi wal khalisu idza an yakuna lillahi was sawabu an yakuna ala sunnati. Yang dikatakan dengan ikhlas apabila amalan itu dilakukan hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sanjungan dan pujian manusia, was-shawab dan dimaksud dengan benar apabila amalan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang dikatakan beramal salih bukan amalan yang baik menurut manusia, akan tapi apakah dia ikhlas dalam melakukannya dan apakah itu ada dalil yang mendasarinya. Karena ketika tidak ada dalilnya maka itu bukan amal salih. Itu tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang dianggap baik akan tapi tidak ada dalilnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang khulafaur rasyidin yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika melihat ada seorang rahib, seorang pendeta yang dia sudah tua renta, dia lelah dengan ibadah di tempat ibadahnya di usia yang sudah sesepuh itu, habis masa mudanya dengan ibadah, dan ketemu sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar mengatakan, ingat dengan firman Allah dalam surat Al-Ghasyiyah. Di surat Al-Ghasyiyah Allah menyebutkan amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah, amalan dia itu melelahkan, tasla naran hamiyah, tetapi dia akan dilemparkan dalam neraka. Orang ini sudah sepuh usianya, dia habis waktunya untuk ibadah di tempat peribadahannya, akan tapi dia nanti ujungnya di neraka karena dia tidak mendapatkan hidayah Islam. Artinya dia tidak melakukan ibadah yang benar sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lelah dia, letih dia, tapi tidak mendapatkan pahala, justru diancam dengan neraka. Maka amalan salih adalah amalan yang dibangun di atas dua pilar besar, keikhlasan dan mutaba'ah sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Fudail bin Iyad juga pernah mengatakan dalam perkataan yang lainnya, tarkul amali li ajlin nasi riya'un wal amalu li ajlin nasi syirkun wal ikhlasu ayyu afiyakallahu minhuma. Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, seorang meninggalkan amalan karena manusia maka itu adalah riya. Seorang misalnya tidak berangkat ke masjid karena khawatir dianggap orang alim, orang salih, orang suci. Dia tidak berangkat ke masjid karena ucapan manusia, maka itu adalah riya. Wal amalu li ajlin nasi syirkun. Kalau dia berangkat ke masjid, dia beribadah karena pujian manusia, supaya dianggap orang alim, supaya dianggap orang suci, supaya dianggap orang salih, maka ini adalah kesyirikan. Bagaimana ikhlas itu? Al-ikhlas adalah ayyu afiyakallahu minhuma. Ketika Allah menjagamu dari keduanya, engkau meninggalkan sebuah amalan bukan karena manusia, dan engkau melakukan amalan bukan karena manusia, tapi dilakukan karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan. Lupakan, abaikan ucapan manusia. Sanjungan tidak menjadikan kita semakin semangat, demikian celaan tidak menjadikan kita semakin lemah. Karena bukan itu yang kita cari. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Ketika Nabi banyak mendapatkan celaan dan gunjingan dari manusia, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajaran jamila. Tinggalkanlah, bersabarlah dengan ucapan manusia dan tinggalkanlah manusia dengan peninggalan yang baik. Artinya abaikan ucapan manusia, jangan terlalu dipedulikan, yang penting kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka, illal ladzina amanu, yang pertama dia harus beriman, wa amilus salihat, dan diisi hari-harinya dengan beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan mutaba'ah, maka falahum ajrun ghairu mamnun, niscaya dia akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fama yukadzibuka ba'du biddin, apakah yang menyebabkanmu mendustakan hari pembalasan? Pendustaan kepada hari pembalasan merupakan langkah awal seorang melakukan kemaksiatan. Betapa banyak manusia melakukan dosa dan kemaksiatan karena
tidak yakin adanya hari pembalasan atau tidak terlalu yakin dengan adanya hari pembalasan. Dia tidak yakin bahwa dosanya akan dipertanggungjawabkan. Kemaksiatannya akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Sehingga keyakinan kepada hari kebangkitan merupakan salah satu kebaikan untuk manusia. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Yaumuddin yaumul hisab lil khalaik wa huwa yaumul qiyamah." Hari pembalasan adalah hari perhitungan bagi para makhluk, dan itu adalah hari kiamat. Yadinahum bi a'malihim. Hari itu adalah hari dibalasnya amalan mereka. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun illa man afa anhu. Apabila seorang melakukan amalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Apabila seorang melakukan keburukan, maka dia mendapatkan keburukan. Kemudian kata Al-Hafidz, illa man afa anhu, kecuali orang-orang yang Allah maafkan. Bisa jadi ada orang yang memiliki dosa dan keburukan yang sangat banyak, tetapi tidak Allah balas dengan keburukan, karena dosanya telah Allah ampuni, sehingga dia tidak masuk ke dalam neraka. Sehingga keyakinan Ahlussunnati wal Jamaah kepada pelaku dosa besar, ya, apalagi yang tidak sampai pada kabair, maka dosa besar itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menghukumnya dengan keadilannya, dan Allah bisa mengampuninya dengan rahmatnya. Dari sini kita tahu bahwasanya pelaku dosa belum tentu masuk ke dalam neraka, karena bisa jadi dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Dan seorang yang yakin kepada hari kebangkitan, maka peringatan ayat Al-Qur'an itu berlaku untuk mereka. Artinya peringatan itu akan bekas untuk mereka. Seorang yang tidak takut dengan hari kebangkitan, maka ayat-ayat Al-Qur'an tidak memberikan bekas yang positif pada dia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innama anta mundiru may yakhshaha. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan man yakhshaha, kepada orang yang takut dengan hari pembalasan. Kalau dia tidak yakin dengan hari pembalasan, bagaimana dia bisa takut? Kalau dia tidak yakin adanya kebangkitan setelah kematian, bagaimana dia bisa menakutinya? Kalau dia tidak takut, maka ayat-ayat dibacakan tidak memberikan efek kepada dia. Ketika dia yakin adanya hari kebangkitan, ketika dia takut setelah kehidupan, setelah kematiannya, maka ayat dibacakan menambah keimanannya. Dan betapa banyak para salaf dulu, sampai ada seorang nenek yang sudah tua renta, dia didorong oleh seorang yang ada di belakangnya. Kemudian dia katakan, aku akan menuntutmu pada hari kiamat kelak. Hanya gara-gara dorongan ini aku akan menuntutmu dengan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Karena nenek ini yakin bahwa setiap kezaliman akan dipertanggungjawabkan. Dan dorongan sampai aku jatuh ini adalah sebuah kezaliman untuk diriku. Artinya betapa banyak kebaikan ketika seorang beriman kepada hari kebangkitan. Kemudian yang terakhir, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan mengatakan, alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang seadil-adilnya? Ketika seorang melakukan kebaikan di dunia, maka Allah akan berikan balasannya. Bahkan balasan kebaikan tidak hanya satu, tetapi dilipat gandakan 10 kali lipatnya, 100 kali lipatnya, 700 kali lipatnya, bahkan kelipatan yang sangat banyak. Dan tidaklah seorang melakukan dosa kecuali Allah akan mintai pertanggungjawaban. Dan dosa tidak Allah tulis kecuali satu keburukan saja. Sehingga kalaulah ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka, maka dosanya lebih besar daripada kebaikannya. Dan itu yang membuat heran Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud terheran-heran ketika ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka, padahal kebaikan dilipat gandakan minimal 10 kali lipatnya, bahkan 700 kali lipatnya. Itu ternyata bisa terkalahkan dengan satu dosa yang dihitung satu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wailun liman ghalabat wahdanuhu, wailun liman ghalabat asyaratuhu wahdani. Sungguh celakalah
orang yang kebaikan yang dilipat gandakan 10 ternyata bisa dikalahkan dengan dosa yang dihitung 1. Jangan dikira 1 huruf Al-Quran dihitung 1. Akan tapi 1 huruf itu dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Sebagaimana kata Nabi SAW, al-hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lamin harfun, walakin alifu harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. 1 kebaikan akan Allah gandakan 10 kali lipatnya. Aku tidak katakan alif lam mim 1 huruf. Akan tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sehingga membaca 3 huruf ini saja seolah-olah kita membaca 30 huruf Al-Quran. Dan itu besar sekali pahalanya. Maka kalaulah ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka, berarti kebaikan yang dilipat gandakan minimal 10 terkalahkan dengan 1 dosa yang dihitung 1. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Hari itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi manusia dengan seadil-adilnya. Terakhir sebagai penutup di sesi yang pertama ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, turunlah ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di 21 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Di surat Al-Baqarah Allah berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian pada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah akan hari kematian kalian yang pada hari itu kalian akan diberikan balasan yang sempurna terhadap amalan kalian. Apa bekal yang sudah kalian siapkan untuk hari kematian kalian? Apa bekal yang kalian sediakan untuk perjalanan panjang setelah kematian kalian? Wahum la yuzlamun. Dan di hari itu tidak ada orang-orang yang terzalimi. Kalaulah ada kebaikan yang dilakukan di tengah malam yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan datangkan pahalanya. Sebagaimana keburukan yang dilakukan di tengah keheningan, maka Allah akan datangkan dosanya. Maka semoga surat At-Tin ini menyadarkan kepada kita bahwa kita adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang utama, sebaik-baik penciptaan. Maka marilah kita isi sisa usia kita dengan amalan salih, dengan kontribusi yang besar untuk manusia, agar kita dikembalikan ke dalam surga dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas tafsir dari surat At-Tin. Apabila ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Iya, tafadhal Pak. Iya, silakan yang depan dulu.